Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Sutasari. Saya dari kelas 1 AAM dengan NIM 2065102. Di sini saya akan mengulang dan menyampaikan materi pada topik 7 yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi manajemen yang ada. Ibarat suatu perjalanan dengan menggunakan kapal, perencanaan ini merupakan pedoman yang harus dipakai untuk mengarahkan tujuan kemana kapal tersebut akan dibawa berlayar. Kesimpulannya, perencanaan itu pedoman untuk mengarahkan kemana arah tujuan. Perencanaan selalu dibuat di bagian awal. Kegunaan perencanaan: 1. Mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang. 2. Mengarahkan perhatian pada tujuan. 3. Memperingan biaya. 4. Sarana untuk mengadakan pengawasan. Persyaratan perencanaan: 1. Faktual atau realitas. 2. Logis dan rasional. 3. Fleksibel. 4. Komitmen. 5. Komprehensif. Faktual dan realitas, itu harus sesuai fakta. Contohnya nih, di masa pandemi ini harus direncanakan apa yang harus dilakukan tahun selanjutnya. Contoh lagi, Kemendikbud punya rencana tahun 2021 sekolah dibuka kembali. Logis dan rasional itu harus logis. Perencanaannya, fleksibel, perencanaan itu dapat disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya atau yang ada. Komitmen, apabila perencanaan sudah dibuat, karyawan harus mengikuti apa yang telah direncanakan di awal. Komprehensif, itu perencanaan yang harus teliti, detail, dan menyeluruh. Di detail ini dimaksud apa-apa yang harus dilakukan itu harus dibuat secara detail supaya orang organisasi dapat mengerjakannya. Bentuk-bentuk perencanaan. 1. Tujuan. Suatu sasaran di mana kegiatan itu diarahkan atau diusahakan untuk sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini dia harus punya tujuan untuk mencapai sesuatu yang telah ditentukan. 2. Kebijaksanaan. Suatu pernyataan atau pengertian untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Jadi contohnya kebijakan ini ada karyawan yang positif corona, dilakukan WFH untuk semua karyawan, tetapi kebijakan tersebut ada beberapa orang yang kurang setuju. Contoh lain lagi, praktikum online, sekolah online, itu tergantung kebijakan dari instansi. 3. Strategi, tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. 4. Prosedur, rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu mendatang. 5. Aturan, suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. 6. Program, campuran antara kebijaksanaan, prosedur, aturan, dan pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran atau budget. Semuanya ini akan menciptakan ada tindakan. Di sini terdapat skema langkah-langkah penyusunan perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Tujuan yang harus dicapai itu harus tahu. Kedua, menyusun anggapan-anggapan. Kita harus menyusun anggapan-anggapan yang berpengaruh perencanaan, mau dari luar atau dari dalam perusahaan. Yang ketiga, menentukan berbagai alternatif tindakan. Jadi kita harus menentukan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, mengadakan penilaian terhadap alternatif-alternatif tindakan yang sudah dipilih. Jadi kita harus melakukan penilaian terhadap tindakan yang kita telah lakukan. Selanjutnya mengambil keputusan. Dan akhirnya itu setelah langkah kelima dapat diselesaikan. Boleh dikatakan langkah penyusunan perencanaan itu sudah selesai, namun sering terjadi bahwa dengan dibuatnya suatu perencanaan membutuhkan pula dukungan dari perencanaan yang lain. Contohnya itu, perusahaan jawatan kereta api PJKA telah memutuskan untuk menambah kereta api baru pada jalur-jalur yang ada di Jawa. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan angkutan kepada masyarakatnya. Perencanaan merupakan proses pendekatan yang rasional. Dengan berbagai macam langkah yang dilakukan untuk menyusun suatu perencanaan, dapatlah dikatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses pendekatan yang rasional untuk waktu yang akan datang. Proses pendekatan yang rasional dari suatu perencanaan dengan menghubungkan antara waktu dan kemajuan yang dapat dicapai tanpa mengabaikan berbagai anggapan kritis. Jadi, perencanaan itu selalu dihubungkan dengan waktu. Jangka waktu perencanaan itu dibagi menjadi 3, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang itu rencana yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam rangka pencapaian organisasi secara keseluruhan. Perencanaan jangka menengah itu rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek itu rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan terciptanya tujuan jangka menengah. Jadi, jangka panjang itu untuk yang seluruh komponennya dan jangka menengah itu untuk menunjang jangka panjang dan jangka pendek itu untuk menunjang jangka menengah perencanaannya.
Faktor-faktor yang membatasi perencanaan. 1. Sulitnya mencari anggapan secara teliti. Di masa depan sulit kita rencanakan karena penuh dengan ketidakpastian. 2. Perubahan yang sangat cepat. Dalam kehidupan sehari-hari itu pasti berubah. Kalau perubahannya cepat, sulit untuk direncanakan. 3. Kekakuan internal. Kekakuan internal itu terdapat lagi kekakuan psikologis, karena adanya prosedur dan kebijaksanaan, dan kekakuan sumber daya dan dana. Kekakuan psikologis itu maksudnya berhubungan dengan manusia. A itu kekakuan psikologis. Kekakuan karena adanya prosedur dan kebijaksanaan itu maksudnya kalau sudah nyaman dengan kebijakan yang ada, akan sulit untuk menyesuaikan kondisi yang sekarang atau kebijakan yang baru. Kekakuan sumber daya dan dana itu perusahaan banyak beli aktiva. Selanjutnya kekakuan eksternal. Kekakuan eksternal ini lebih sulit untuk dikendalikan karena berhubungan dengan luar. Dan terakhir waktu dan biaya. Waktu yang digunakan itu terbatas dan biaya itu akan berhubungan dengan waktu. Pengambilan keputusan terbagi menjadi 3. Pengambilan keputusan di saat keadaan yang pasti, keadaan yang tidak pasti, dan keadaan yang mengandung resiko. Maksudnya keadaan yang pasti itu ya keadaannya memang pasti. Kalau keadaan yang tidak pasti itu kayak seperti di masa pandemi ini akan sulit mengambil keputusan. Dan keadaan yang mengandung resiko ini, mengambil keputusan yang tidak pasti itu akan mengandung resiko. Pengambilan keputusan terdapat syarat-syaratnya, antara lain 1. Harus berusaha untuk dapat mencapai suatu tujuan yang tidak terpenuhi tanpa melalui tindakan yang positif. 2. Harus dapat mengetahui dengan jelas tentang tujuan-tujuan manakah yang dapat dicapai beserta segala kekurangannya. 3. Harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan analisis dan penilaian berbagai alternatif sesuai dengan tuntutan-tuntutan untuk mencapai tujuan. 4. Harus bersikap optimis dan mempunyai kemauan yang kuat untuk memilih alternatif yang paling baik. Alat pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 2, analisis resiko dan pohon keputusan. Analisis resiko itu pertimbangan untuk memasarkan produk baru ke pasar, misalnya tergantung kepada beberapa variabel kritis berikut. Biaya pengenalan, biaya produksi, investasi modal yang dibutuhkan, harga dan market share yang dapat dicapai. Jadi analisis risiko ini dianalisa dulu baru dikeluarkan produk barunya. Investasi itu maksudnya ada investasi permanen dan sementara. Seperti contohnya investasi permanen itu modal 2 juta, berhasil laba 1 juta per tahun. Terus kalau investasi sementara itu kayak modal yang diperlukan itu hanya 100 ribu. Jadi kalau mau ambil keputusan sesuai manajer berani atau tidaknya. Terus pohon keputusan. Cara lain yang dapat ditempuh untuk menganalisa keputusan adalah dengan jalan melihat berbagai kemungkinan arah yang dapat diambil dan berbagai jenis keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.